Shalom, Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya kalian semua? Harusnya luar biasa pasti. Iya, amin ya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Oke, Amin. sebenarnya kita mau ngapain sini Mas Arga? Sebenarnya hari ini tuh kita mau ada berbincang-bincang dikit sama seseorang yang menurut saya sangat luar biasa Mbak Vita. Dan tema kali ini adalah panggilan untuk melayani. Oke, jadi tema sharing kita kali ini menggunakan tema panggilan untuk melayani. Yesus Tuhan penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung gunung laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung gunung laut bergelora Nah, sebelum kita mulai acara pada saat ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan doa Mas Arga. Boleh? Nah, doa boleh dipimpin oleh Mas Arga? Siap. Iya, mari kita berdoa Mas Arga.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau yang atur semua ini ya Tuhan, Engkau yang kendalikan kami di sini ya Tuhan. Engkau yang kumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kami dan Engkau lancarkan acara pada hari ini ya Tuhan. Semoga acara ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk orang-orang di luar sana ya Tuhan, yang rindu akan Engkau ya Tuhan, yang rindu akan untuk dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Jadi gini Mbak Vita, tadi kan udah dikatakan kan kita bakal kedatangan tamu. Nah, pastikan teman-teman semua kan ini di rumah kan pada penasaran kan? Boleh nggak dikasih bocoran dikit lah, mereka itu siapa? Oke, jadi tamu kita ini sangat spesial teman-teman. Dan pastinya kalian tuh kenal sebenarnya sama dua tamu undangan kita ini yang sangat spesial. Daripada penasaran, Hah? siapa sih bintang tamu kita ini? Siapa sih? Langsung aja kita lihat video berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, jadi itu tadi dua bintang tamu yang sangat spesial untuk hari ini. Pasti kalian semua kenal kan sama dua orang tadi. Nah, sambil nunggu bintang tamunya datang karena masih dalam perjalanan, kita penaknya ngapain dingin ya? Macam kurang nih nah nyong. Oh, Kayak yang kopi tak tah. resek-resek. Oh ya wes tak gawe kopi dingin. Yo. Hah? Enak. Ayo, Ming di. mancing. Ini ada para tamu ki. Kan kapan? Udah paling kulah saranmu sore lah, macam sore bae.
Kore. Oh, Ya wis kok kabar wae. oh, kutak WA aku. Ih, tenang pe. Lu ora lu tamu gua. Sekarang ya. Aku tadi tamu yang temenan. Sekarang bareng. Oh, Walah, kopi nentek malah. ya wis Ya kayak suara sih bahaya. Oh, Ya wis. Wah, ini tamu wis teka. Oh, Bukan kok? ngelawan deh, ngerah cepet. ya wis, oh lah. Tak pernah. Hei, ceklek. Mari Silakan, Bu. Monggo, monggo. Halo Mas Loman dan Bu Galih. Monggo salaman nih ngeten mawon nggih. Wis kadung man. Monggo silahkan duduk. Eh, Apa kabarnya nih Bu Galih atau Mbak Galih? Puji Tuhan, baik. Kalau Mas Loman gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Suami sehat Ibu? Puji Tuhan. Pacar gimana Mas Loman? Belum ada Pak. Jangan gitu lah Pak. Nyusul ya nanti pacarnya ya dari Tuhan. cari Mas Loman. Amin. Iya. Oke, sebelum ini kan kita mau sharing kan ya. Nah, sebelum kita sharing, kita mau mini game dulu nih. Biar apa ya? Biar nggak sepanang gitu ya. Biar kita Boleh, relax. weh. Siap. Game apa itu Pak? Nah, Saya jadi grogi nih. santai aja. Wah. Gampang kok Mas. Jadi, nama gamenya itu adalah True and False Statement. Nah, jadi nanti aku sama Arga bakal nyebutin beberapa pernyataan tentang Alkitab. Ada 10 nih, ada 10 pernyataan tentang Alkitab. Nanti kalian menjawab benar atau salah menggunakan ini. Tada! Nanti kalau benar ya ini ya di checklist dicentang, kalau salah ya ini tetot. Oke. Pegang Mas Loman. Oke, langsung saja ke pernyataan yang pertama dibacakan oleh Mas Arga. Siap. 1. Biar tegang Mas. Yesus lahir di Yerusalem. Benar atau salah? Nggak boleh nyontek, mikir sendiri. Dipakai itunya Mas. Salah. Salah. Iya, salah. Jawaban yang benar apa, Mas Arga? Bethlehem. Iya, wih. Nomor 2 Mbak Vita. Oke. Pernyataan yang kedua. Ishak mempunyai istri bernama Ribka. Benar atau salah? Yakin? Yakin. Oke. Kalian benar semua. Ye. Patut dicontoh. Selanjutnya Mas Arga. Yuk. Jumlah perjanjian lama adalah 39. Benar atau salah? Dipikir dulu. Sudah? Oke. Dikunci ya yakin? jawabannya ya. Yoi. Oke. Jawabannya Benar, adalah benar. Ye. 39. Mantap nih, 3 pernyataan benar terus. Mantap. Patut dicontoh nih teman-teman Jangan nih. sampai salah ini ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Pernyataan yang keempat. Daud mengalahkan Goliat menggunakan panah. Iya. Benar atau salah? Salah. Ya benar. Goliat itu menggunakan apa yang benar? Ketapel. Iya Ini betul sekali. Pengertian Alkitabnya kayaknya Wah, luas ya Mbak iya. Vita ya. Sudah expert ini. Makasih. Oke lanjut aja Mas Arga. Ya. Ke yang 5. Ruth adalah saudara ipar Naomi. Benar atau salah? Ayo, Adalah ayo, saudara ipar Naomi. Ayo. Gak boleh nyontek. Kalian semua benar. Ruth mertua Naomi ya. Iya betul. Lanjut pernyataan yang ke-6. Jumlah perjanjian baru adalah 28. Benar atau salah? Baru ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang benar adalah Bu Gale. Yang benar itu ada berapa Bu Gale? Kalah poin Mas Loman ini. Oh iya. Yang benar itu jumlahnya 27. Oh, Bukan 27. 28. Oke lanjut Baiklah. Mas Arga. Oke. Tuhan menciptakan petang dan pagi pada hari ke-3.
Benar atau salah? Jawabannya Adalah benar sekali. Tuhan itu menciptakan petang dan pagi pada hari ke? Tuh. Iya, benar gampang sekali. banget pertanyaan. Saya juga Oke, tahu ini. selanjutnya. Yesus berpuasa selama 50 hari. Benar atau salah? Yo, benar. Iya, benar sekali. Jawaban yang benar adalah 40 hari. Ya. Selanjutnya Mas Arga. Kain yang membunuh Habel. Benar atau salah? Benar, benar. Iya. Udah expert semua ini. Benar ya? Ada yang lebih sulit gak sih, Bos? Nggak ada. Benar semua nih. Kain itu benar yang membunuh Habel. Oke. Selanjutnya apa? Pernyataan yang terakhir. Adam adalah manusia tertua yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Benar atau salah? Ayo. Ayo. Oke, dikunci Salah. ya jawabannya. Ceng 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 ceng. ceng, Benar. ceng. Jawaban yang Ceng, 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 kan salah nih. Berarti Adam tuh bukan yang tertua. Yang benar itu siapa? Betul salah. Iya, betul sekali. Betul salah ya. Oke, jadi dari game ini pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Bukale. Bukale. Tapi mohon maaf ya Bu, nggak ada hadiahnya. Padahal ini udah ngarep loh saya loh, ada dia loh. Nanti hadiahnya berkat dari Tuhan. Weh. Oke, gitu aja ya mini gamenya. Oke, Mbak Vita, Mas Oke, Arga. selanjutnya kita akan memasuki sharing. Oh ini boleh nih ditaruh dulu aja sini. Oh ya. Oke. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Ada pertanyaan nggak nih Mas Arga? Banyak. Apa itu? Ini nih. Katanya Mbak Galih dan Mas Loman itu pernah menjabat menjadi ketua Kompara. Bener nggak tuh? Bisa Ya. dijawab Mbak Galih dulu. Benar. Benar Mas Arga. Dan Mas Loman? Ya benar, tapi kalau tahunnya itu lupa mas. Oh, gitu. Oke. Apa sih alasan Bu Galih bersedia untuk menjadi ketua Kompara? Kalau alasan ini dulu ya, realitanya dulu itu terus terang kalau jadi ketua itu sebenarnya kalau secara kompeten itu sebenarnya saya tidak kompeten, masih banyak yang lainnya lah ya yang layak. Tetapi dulu itu dalam rapat yang lain itu tidak mau. Jadi karena yang lain tidak mau, jadi alasan saya mau ya karena yang lain tidak mau. Itu terus terang dulu memang seperti itu ya. Kalau mampu tidak mampu saya sendiri merasa saya mungkin tidak mampu dan tidak layak, masih banyak yang lebih pantas dari saya. Tapi dulu waktu rapat saya menyatakan mau karena situasi seperti itu, tetapi berjalan di dalam hati pasti ada kesungguhan, ada tanggung jawab untuk melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Berarti Amin. sebenarnya itu dari hati Bu Galih sendiri ya untuk mau menjadi ketua, bukan karena ditunjuk ya, karena Ya, kemauan sendiri. Ada penunjukan juga waktu Wah, itu iya. di dalam rapat, tapi ya karena tadi situasional seperti itu, kemudian saya bersedia untuk menjadi ketua Kompara. Kalau Mas Loman sendiri alasannya menjadi ketua Kompara itu kenapa Mas? Ingin terlihat cool ya Mas ya. Bukan itu juga mas Arga. Tapi itu satu Salah kemungkinan, satu, salah satu iya, alasan, salah satu alasan juga. Bercanda Mas. Jadi dulu itu waktu saya pas maju ke ketua Kompara itu kayak banyak teman-teman yang mendukung saya. Jadi karena itu saya, wah ini banyak teman-teman yang dukung, jadi ya gak apa-apa lah nanti sambil berjalan itu ya kita bareng-bareng gitu. Itu sih alasan saya, alasan kenapa mau jadi ketua itu ada banyak dorongan untuk saya gitu. Ini ada banyak dukungan dari teman-teman Iya, lain gitu ya? itu Salah juga, satunya Pak. saya. Ini Saya juga teman dukung setia saya dia. ini Pak, Ya, dulu. bener banget ya Mas Yelman. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas Arga? Masih ada Mbak Vita. Apa itu? Ini, apakah masih ingat kegiatan apa saja sih yang udah pernah dilakukan selama menjabat menjadi ketua Kompara? Boleh dari Mbak Galih. Kalau dulu cukup banyak sebenarnya ya. Hampir setiap tahun tuh pasti ada kegiatan. Entah itu lingkupnya GKJ Mendungan atau klasis, bahkan sampai sinode GKJ ya. Ini saya sudah mencatat sedikit ya dari sekian banyak acara waktu itu. Yang pertama dulu ada acara tahun baru, kita pernah mengadakan di Hotel Kledung Pas. Tahu ya yang di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Temanggung. Ya. Saya nggak ikut itu Bu. Ini sering lewat ini Mas Sering Luma. lewat. Bener. Itu dulu termasuk acaranya membutuhkan dana cukup besar dan banyak tantangan, banyak kesulitan. Dulu saya bersama teman-teman Kompara, Yuda dan yang lainnya, saya ingat betul kami berusaha keras bagaimana acara itu bisa diminati banyak teman-teman Kompara GKJ Mendungan karena awal-awal yang daftar itu sedikit. Tapi bagaimana kita menarik perhatian mereka supaya pelayanan kita itu berdampak dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama seperti itu. Pada hari H ternyata puji Tuhan yang daftar itu bisa lebih dari ekspektasi. Amin Mbak. Yang kedua ada lagi, ini acara tahun baru dulu di Hotel Kaliurang. Ini juga Ya, yang itu ini saja ikut. ikut Pak. Mas Ikut Loman, juga, itu Pak. acara yang besar sekali menurut kami ya. Karena kami kan termasuk apa ya, kita kan lokal lah ya, tiba-tiba kita punya acara di luar, di
di Jogja sana di Hotel Kaliurang, kita menyewa berapa kamar, kita mengadakan acara di sana, dan puji Tuhan banyak yang datang, banyak yang ikut, acaranya menjadi berkat, kami bersyukur sekali. Yang ketiga ada ibadah Padang di Gua Maria Ambarawa. Dulu kita pernah mengadakan acara di sana, mungkin ada yang pernah ikut di sini? Iya, ada ikut Mbak Prima ya. Saya belum pernah ikut kayaknya. Nggak Di pernah zamannya ikut. Bugale Mungkin kayaknya saya jarang. ya, lupa Mbak kali Raka ini. Mbak Vita. Mungkin sibuk Banyak yang lupa sekolah. kali. Kan masih kecil dulu. Dulu ada Ayun, ada Ica, ada Yuda, ada banyak sekali. Dulu kita sebelum acara itu diadakan, kita survei ke sana, kita naik motor, kami hujan-hujanan. Selalu ada perjuangan lah, itu yang menjadi kenangan dan jadi momen yang sampai saat ini tuh kalau saya ingat lagi itu sangat membangkitkan semangat. Sangat sangat menyenangkan lah. Bisa punya masa-masa seperti itu, masa-masa emas juga menurut saya. Di situ juga acaranya puji Tuhan berhasil. Yang keempat, ini Temu Raya Pemuda di Karanganyar. Dulu ini Temu Raya se-GKJ. Itu yang dari Jakarta juga hadir di sana. Kita bisa bertemu dengan begitu banyak teman-teman dari berbagai GKJ di Jawa. Dan di sana kita bisa berbagi pengalaman dan ternyata kita tuh nggak sendiri dalam melayani, kita tuh punya banyak teman untuk sharing dan ternyata pemuda-pemuda GKJ itu semuanya itu berbakat, punya talenta. Di situ juga saya bisa berkenalan dengan salah satu teman yang sekarang jadi majelis di GKJ Temon. Dan dari situ saya bisa, ini mungkin jalan Tuhan juga ya, saya bisa berkenalan dengan suami saya yang sekarang itu justru karena saya berkenalan dengan teman dari GKJ Temon yang berangkat di Temu Raya Pemuda di Karanganyar dulu. Saya ingat sekali dulu sama Yuda, kita daftar itu terakhir. Jadi siapa ya yang mau mewakili GKJ Bendungan itu dulu sulit mencari, siapa yang mau, siapa yang sempat punya waktu itu sulit sekali. Sampai di detik terakhir saya bilang sama Yuda, ikut gak Yud? Nanti saya di sana paling tua sendiri. Iya, karena dulu tuh saya termasuk yang paling tua, senior saya tuh momong Yuda dan yang lainnya. Ketika yang lainnya seumuran saya itu sudah menikah, sudah punya anak, mereka sibuk dengan kehidupan pribadi, saya tuh masih di Kompara dulu, sekitar 6 tahun, 7 tahun itu saya masih di Kompara sampai umur 29 tahun. Jadi saya termasuk lama dulu di Kompara, di Komnak itu termasuk lama. Dulu saya sama Yuda daftar terakhir, kemudian perjalanan kami pakai sepeda motor melewati gunung. Pokoknya jauh itu ya sampai Karanganyar. Jauh sekali kami bareng dengan GKJ Mana itu, Bu? Jonggolsari mungkin. Oh ya betul, Jonggolsari. Ada Mbak Dewi, terus Mas Tri. Dulu kita bareng-bareng ketemu di Colomadu, kita nginep di sana. Karena perjalanan jauh, nginep dulu di eyangnya Mbak Dewi. Kemudian paginya kita melanjutkan perjalanan. Pulangnya saya sama Yuda, kehujanan, lelah dan sebagainya. Tapi itu kalau dikenang sekarang itu pengalaman yang luar biasa, saya tidak bisa mengulanginya lagi. Justru mungkin di situnya ya Mbak Kalih yang bikin kita itu wah asik ada ini. gregetnya, Ya, asiknya asik gitu. ternyata momen-momen seperti itu enggak semua orang bisa mengalaminya. Ya benar sekali. Meskipun capek, meskipun kadang sedih, ada dukanya, tapi itu kesempatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Ada lagi boleh? Boleh. Terus yang kelima itu dulu ada Bible Camp di Sapuran, itu GKJ seluruh Wonosobo. Mungkin ada yang ikut kita Bible Camp di sana, membuat tenda-tenda. Kemudian kita setiap GKJ menampilkan pentas seni. Dulu saya ingat sekali Mas Dovi, terus Mas Tatak, siapa lagi itu bertiga, nari kuda lumping. Itu malam-malam itu
Yang lain pentas seni, ya nyanyi dan sebagainya. Dari Bendungan itu memang kreatif, kita mau menampilkan yang berbeda, tradisional. Kuda lumping tuh Mas Dovi dulu bagus sekali, sangat menjiwai dan natural ya karena mungkin sering tampil juga. Kemudian di tengah-tengah itu dari musik kuda lumping kita mengganti jadi musik Justin Bieber dulu. Wah, jadi heboh sekali dulu. Kemudian Mas Dovi bisa ngedance gitu. Ya pokoknya asik ketika kita bisa menuangkan pikiran kita, berkreasi waktu itu, kemudian berkumpul bersama-sama itu momen yang spesial. Kemudian yang keenam, ada acara Klasi Sindoro Sumbing. Dulu sering sekali, sekarang masih aktif tidak ini acara Klasi Sindoro Sumbing. Dengan Parakan, dengan yang lainnya, GKJ Wonosobo, Jonglosari, Parakan. Jarang sekarang Bu. Paling terakhir kemarin waktu kita camp di mana itu yang di gunung itu. Oh iya, itu terakhir Mana itu ya? kayaknya Lupa di saya. GKJ, pokoknya Daerah GKJ Parakan sana itu ya? Sindoro kayak, bukan GKJ Sindoro. Malatan. Iya di Malatan terakhir. itu terakhir kemarin Masih yang ya, klasis itu. Masih sering ada acara. Sering ada acara. Ya dari dulu juga memang sering ada acara, ada rapat bersama, ada persekutuan bersama. Banyaklah kita bisa bertemu dengan teman-teman dari lintas GKJ, Klasi Sindoro Sumbing. Dan ada satu momen dulu ketika saya rapat sama Yuda. Dulu rapatnya di GKJ Temanggung, ternyata bukan di situ. Ternyata di daerah yang jalan ke arah Salatiga itu. Kemudian kita pulangnya kehujanan, deras sekali. Di momen-momen seperti itulah kadang ada rasa, waduh enak ya yang lainnya di rumah bermain, melakukan kegiatan yang mereka suka, tidak seperti kita harus sana kemari kehujanan seperti itu. Itu momen-momen sedihnya sih seperti itu ya, tapi di luar itu lebih banyak sukanya. Itu saja mungkin ya, Iya. yang Berarti- acara-acara besar yang pernah kami adakan dulu. Berarti kegiatan-kegiatan yang udah Bu Galih lakukan semasa menjabat menjadi ketua Kompara itu wah banyak menyimpan kenangan ya Bu. Ya puji Tuhan, banyak. Iya. Lalu untuk Mas Loman sendiri, boleh Ayo. diceritakan Ingat nggak, kegiatannya Mas? apa aja? Kalau kegiatan itu yang ini yang seingatnya saya aja ya Mbak Vita sama Mas Serga. Waktu itu pas saya tahun-tahun awal saya menjabat jadi ketua Kompara itu kita mengadakan touring itu Mbak. Kita touring ke GKJ Temon. ya, Iya, ya, aku ikut kita- itu. Saya Ya, nggak ikut. touring itu yang acara pertama yang awal-awal saya menjabat sebagai ketua Kompara. Terus yang kedua itu ada GKJ Summer Day. Itu acara yang dari Klasi Sindoro Sumbing gitu. Nah itu Mbak. yang tadi di Malatan Ya, itu ya? itu yang saya maksudnya Iya. itu kita di sana itu wah bertemu banyak sekali teman-teman di sana. Ada dari GKJ pokoknya seklasis lagi GKJ Bendungan, GKJ Jonglosari, Wonosobo, Parakan, terus Wonosobo Timur. Wah, bener yang dikatakan Mbak Galih tadi. Kita tuh nggak sendirian di sini gitu. Kita masih banyak teman. Pokoknya asik seru kita nginep di sana. Kita bisa dikatakan kita itu menjadi warga setempat untuk sementara gitu. Jadi kita bisa berbaur, kita ikut merasakan apa ya? Seperti menyatu gitu loh, Mbak. Gitu. Terus yang ketiga itu acara Mungkin Acara sambil besar. nganu sambil diseruput dulu boleh nih tehnya. ya sambil mengingat-ingat ya, Pak. Soalnya udah Biar nggak Biasa kaku, waktu Mas Siapa tahu Loman. nanti habis minum teh langsung ingat semuanya. boleh. Terus acara yang ketiga itu kita acara Natal di tahun terakhir saya. Itu seingatnya saya aja ya, Pak. Kita itu awalnya itu Natal yang di Metro itu konsep kita itu ini loh pemuda gitu loh. Kita makanya tidak melibatkan dari pihak manapun, itu pure dari pemuda. Kita itu pengen nunjukin ke warga GKJ Bendungan, ini loh pemuda itu bisa. Jadi
apa ya, dalam hati saya itu kayak minta perhatian dari warga gereja untuk ayo pemuda itu perlu didorong terus gitu. Gitu, Pak. Benar. Terus acara lainnya mungkin ya kalau acara di lingkup gereja kita di Gajah Betungan khususnya itu PA gabungan. Terus kita ya mungkin kalau yang sering ngumpul-ngumpul gitu walaupun bukan PA tapi kita sering ngumpul-ngumpul sama anak-anak lingkungan kita gitu. Paling gitu doang yang di acara dalam gitu. Cukup banyak ya tadi ada Ya, banyak. Natal, Sebenarnya masih banyak. touring. Banyak lagi Mbak tapi udah lupa gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk PA-nya itu kan dari Bu Gali juga ada ya Bu, per bulan gitu ya? PA Ada dulu rutin ada. per bulan yang bareng-bareng Ya, itu semua emang- pepantan gitu kan? Ya itu emang udah bisa dikatakan turun-temurun lah kalau PA itu gitu. Tapi kalau sekarang kan ya jadi lagi Kayak gini pandemi kayak gini, wah, mendingan di kita rumah aja. libur dulu ya PA-nya. PA itu juga yang membuat organisasi itu hidup. Jadi Kompara memang harus ada PA rutin kalau menurut saya. Betul sekali Bu Galih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Selama menjadi ketua Kompara, apa saja sih suka duka yang dialamin? Boleh dari Mas Loman dulu Banyak deh. pasti ini nih. Suka duka. Mungkin saya bicara sukanya dulu ya. Kalau suka itu kita menjadi lebih berpengalaman. Pastinya kita menjalani kehidupan itu kita makin berpengalaman. Terus yang kedua itu kita banyak relasi. Banyak hubungan relasi dengan teman-teman. Terus membangun pokoknya banyak koneksi lah gitu kedua. Terus yang ketiga ada ya kita itu bisa tukar pikiran gitu loh. Bisa tukar pikiran antar teman, antar sahabat, ya sharing gitu. Itu sukanya. Terus masih banyak lagi sukanya. Terus kalau dikatakan duka itu sebenarnya bukan duka ya Mbak, tapi itu emang seperti resiko gitu loh. Seperti resiko kalau buat saya. Kita ada organisasi pastinya kita meluangkan waktu, kita manajemen waktu kita gimana. Tapi itu juga di sisi lain itu menjadi sisi yang tadi? Sisi juga itu kita itu juga bisa belajar gitu loh. Kita bisa belajar bagi waktu kita, manajemen waktu kita gitu. Terus yang ada sebenarnya kalau dukanya itu gak banyak juga sih Mbak. Tapi ya kita enjoy aja gitu loh. Enjoy aja kita menjalannya gitu ya dengan enjoy gitu. Pokoknya susah senang nikmatin aja gitu Nikmati ya. aja, hajar aja. Berproses kan kita, Iya, berproses kita untuk melayani Tuhan. proses gitu. Iya, betul sekali. Ada lagi Mas Loman? Mungkin itu aja lah Mbak. Oke, kalau dari Bu Galih, apa Bu Galih suka duka yang dialamin? Kalau suka dukanya kurang lebih sama lah ya. Sukanya di situ kita punya banyak teman, kita bisa berkunjung ke berbagai tempat, banyak menambah pengalaman, kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam pelayanan itu kita semakin dibentuk, karakter kita semakin dibentuk, kemudian Tuhan beri kita kesempatan untuk menjangkau teman-teman yang lain, supaya mereka ikut aktif dalam kegiatan Kompara, supaya semuanya diberkati dan merasakan bagaimana penyertaan berkat Tuhan itu banyak sekali. Saya dan Yuda merasakan dulu waktu pulang dari Karanganyar itu cuacanya mendung seperti mau hujan, tapi ketika kita lewat itu sudah tidak hujan. Mungkin bagi orang lain hal sederhana lah, nggak penting. Tapi bagi kami itu juga sebuah berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Banyak sekali Tuhan menyediakan begitu banyak jalan, membuka jalan untuk kami melakukan banyak kegiatan dari pendanaan, dukungan teman-teman dan yang lainnya. Kalau dukanya mungkin memang kita harus menyediakan waktu ya Mas Loman ya. Kita Tapi harus di sisi lain itu kita juga belajar manajemen waktu kita. mengorbankan waktu pribadi kita untuk lebih banyak
memberikan waktu kita untuk kegiatan di Kompara. Di saat teman-teman yang lain mungkin bisa sibuk bermain, kami harus rapat, harus hujan-hujanan, harus memikirkan bagaimana program-program ini bisa berhasil dan sebagainya. Tetapi itu memang tidak terasa seperti tadi tidak terasa, kata ya. Mas Loman, karena kita menikmatinya, kita enjoy, ada teamwork ya. Kalau Kompara itu kan organisasi, Iya, kita enggak, bukan berdiri sendiri, tapi iya, kita banyak betul teman-teman sekali. gitu. Kita tujuan kita adalah pelayanan untuk menjangkau teman-teman semuanya, untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi di sini objeknya atau orientasinya bukan untuk diri kita pribadi. Jadi semuanya untuk Tuhan, kita diberi kesempatan, ya kita lakukan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Arga. Terakhir nih Mbak Vita. Pesan untuk Ketua Kompara selanjutnya dan pemuda remaja GKJ Bendungan. Apa aja nih? Dari Mas Loman dulu Saya boleh. dulu. Ini untuk Ketua Kompara selanjutnya dan untuk Iya. pemuda remaja Iya. GKJ Bendungan. Betul. Pesannya kalau dari saya tetap semangat aja. Tuhan pasti menyediakan jalan untuk kita gitu. Gak usah bingung, gak usah takut. Kita masih banyak teman. Pokoknya nikmatin aja, nanti adalah pokoknya mujizat Tuhan itu ada gitu. Amin. Iya benar. Gitu aja Mas. Mbak Kale boleh. Untuk Ketua Kompara, sekarang Ketua Komparanya siapa? Hendra dari Balikambang. Iya, itu berdasarkan voting atau bagaimana rapat? Voting kalau nggak salah ya. Voting ya. Sepertinya voting, kalau enggak ditunjuk kalau nggak salah. Nggak tahu ya. Ya intinya Hendra gitu aja Bu. Periodenya? Periodenya 2 tahun 2021 ya habisnya, iya. Iya, untuk Ketua Kompara saat ini ataupun selanjutnya, jangan seperti kata Mas Luman tadi, jangan takut untuk mencoba dan mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi Ketua Kompara. Mumpung masih muda, silahkan kalian menikmati masa-masa muda dengan kegiatan yang positif, dengan pelayanan. Kalian masih punya waktu bermain di luar, itu pastilah tidak mungkin monoton hanya melayani. Tapi kalian juga punya waktu untuk mencari kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi harus ada waktu, momen-momen di hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Entah jadi ketua Kompara atau jadi apapun itu, tidak harus jadi ketua. Karena Tuhan itu tidak akan melupakan setiap hal kecil yang kita lakukan dengan tulus. Entah itu kita jadi ketua atau jadi seperti ini, mungkin ada banyak teman-teman yang membantu ya di belakang layar. Tuhan tidak pernah lupa, pada waktunya Tuhan akan memberikan berkatnya di waktu yang tepat. Amin. Kalau bisa flashback ya, saya melihat kakak-kakak senior yang di Kompara dulu, hidupnya sekarang bagaimana? Semuanya diberkati. Saya melihat seperti itu. Untuk yang sekarang yang saya ingat bagaimana Yuda, Ayun, Ica dan yang lainnya, saya melihat semuanya juga diberkati. Semua yang terlibat dalam pelayanan itu tidak terkecuali Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan memberi upah pada waktunya. Dengan caranya, mungkin tidak sekarang, mungkin nanti, mungkin esok, tapi pasti. Jadi jangan pertimbangkan untung rugi, kemudian mampu tidak mampu. Ketika kita mau, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dan akan memberi kita banyak teman untuk menolong. Mungkin seperti itu, pemuda remaja GKJ Bendungan juga kiranya selalu kompak. Amin Bu. Selalu kompak. Tetap semangat. Iya, dijangkau teman-teman yang lain yang mungkin kurang aktif. Silahkan supaya kalian bisa berbagi berkat dan semua anak Tuhan itu diberkati. Tuhan itu baik untuk semua orang, tidak pilih-pilih. Jadi kita mari jangan pilih-pilih, semuanya dijangkau. Mungkin ada yang minder atau merasa insecure atau apa ya bahasa sekarang. Silahkan monggo, kalian punya cara kalian sendiri yang
generasi milenial lah, beda dengan generasi saya dulu. Dijangkau temannya, diajak buat acara yang menyenangkan, tidak terlalu formal, tapi berdampak supaya kalian akan menjadi pemuda remaja yang teguh iman, Amin. yang diberkati Amin. masa depannya. Amin. Dan kita tidak pernah tahu ya, yang namanya rencana Tuhan itu seperti apa. Saya sendiri tidak pernah tahu ketika apa yang sudah saya planning itu tiba-tiba berbalik 180 derajat. Ketika mungkin kalian nanti akan mengalami masa-masa yang sulit dan kalian harus menghadapinya sendiri. Ketika kalian dewasa, kalian harus menghadapi kehidupan ini sendiri, mungkin gak ada teman lagi seperti dulu seperti ini. Kalian harus menghadapinya, menyelesaikannya sendiri. Mungkin ketika yang lain sudah dilihat mapan kalian belum, yang lain sudah menikah kalian belum, tiba-tiba yang tadinya berjalan lancar tiba-tiba putus dan sebagainya ya. Mungkin ada momen-momen itu terjadi dalam hidup kalian, kalian sudah punya modal, punya bekal, kalian sudah ikut aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan. Firman-firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hati dan pikiran kalian untuk menolong kalian melewati masa-masa sulit seperti itu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dalam situasi sulit seperti itu, kita malah bisa semakin salah arah. Memang benar itu. Jadi tidak menentu. Mungkin yang tadinya akan selesai jadi rumit, lebih rumit dan bertambah panjang. Tapi kalau kita punya modal dari sekarang, kalian muda, kalian aktif pelayanan, kalian mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika kalian mengalami masa-masa, kok saya sendiri? Kenapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini di luar dugaan dan sebagainya? Kalian akan punya modal tadi. Kalian akan punya kekuatan dari dalam untuk menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Ini maaf saya jadi panjang lebar. Enggak apa-apa Bu, malah Karena biar jadi jelas. Sudah sepuh biasanya seperti itu ya, pengen banyak membagikan semuanya. Iya. Karena betul saya sekali. sendiri dulu begitu, saya mengalami masa-masa di mana saya merasa sendiri dan sebagainya tadi. Kalau saya mampu berjuang, kalian juga harus bisa. Kalian masih sekolah ya, umurnya rata-rata masih berapa? Mas 20-an. Arga berapa Mas Arga? 17 lah. 17 itu tambah. Misalnya. Ada. Ya, nanti ada masa-masa seperti itu, dewasa itu seperti itu ya. Jadi semoga kalian tetap teguh dalam iman. Amin. Amin. Boleh nambahin dikit, Mbak? Boleh banget, boleh Eh, banget. Tadi kelupaan sih. Untuk apa ya? Untuk generasi Kobar yang selanjutnya, jangan ragu kalau apa ya? Nah, Misalnya ada acara gini, wah kayaknya asik ini kalau ada apa ya teman-teman yang apa maksudnya ya kenal apa terus teman-teman dari Kumpara yang udah lereh gitu diajak, nggak apa-apa diajak aja, tinggal diajak. Itu kita malah seneng kok kalau diajak gitu loh, nggak usah ragu, nggak usah minder, kita pasti bantu kalau apa perlu bantuan kita bantu gitu Mbak. Itu pesan untuk apa ya nanti untuk pengurus Kumpara yang selanjutnya gitulah. Jadi nggak usah khawatir lah, pasti nanti kalian akan Ada ada, teman, kita bantu yang membantu, gitu. ada Ya. jalan, wah banyak sekali yang Tuhan akan kasih buat kalian untuk agar menjadi apa ya, biar mulus gitu, ya nggak mulus juga sih, maksudnya diberi kemudahan dalam menjalankan jabatan kalian gitu ya. Gitu Mbak maksudnya. Oke, jadi mungkin ini pertanyaannya sudah habis ya. Mungkin Mas Arga ada Sudah- lagi? sudah habis, Oh Mbak, tidak sudah. ada. Jadi kesimpulannya dari sharing kita kali ini itu apa sih? Apa ya Mas Arga? Mas Arga ada ide? Ayo, apa, ayo. Sebenarnya untuk kesimpulan tadi udah jelas ya dijelaskan oleh Mas Loma dan Bu Gale. Saya hanya ingin menekankan bahwa di sharing kali ini kita tuh ingin mengajak kalian untuk berpelayanan. Apapun itu, sekecil apapun pelayanan kalian, lakukanlah karena itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kalian dan syukur-syukur kalian juga malah menjadi berkat untuk orang lain gitu ya. benar. Dan apa ya? Jangan
takut, jangan khawatir dalam berpelayanan karena sesusah apapun itu pasti akan ada jalan yang Tuhan berikan untuk memudahkan kalian. Itu ya. Ya, berarti udah ya kesimpulannya ya. Jadi untuk menutup acara, doa syafaat akan dibawakan oleh Mbak Galih. Boleh. Baiklah, mari kita berdoa bersama. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Karena berkat-Mu kami bisa berkumpul di sini meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman kami di luar sana. Tapi karena berkat pertolongan-Mu, Engkau menyediakan semua fasilitas ini, semua talenta dan karunia yang Engkau sediakan bagi pemuda remaja GKJ Bendungan. Sehingga melalui acara seperti ini, kami tetap diberkati. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Kompara GKJ Bendungan, untuk organisasi kami di sini, agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan di Kompara. Engkau memberi mereka kekuatan, kesungguhan hati, dan Tuhan yang akan menolong mereka untuk menjadi dampak bagi teman-teman mereka yang lain untuk menjangkau banyak jiwa di GKJ Bendungan ini pada khususnya. Dan kami percaya setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan yang Engkau berikan, Tuhan sendiri akan menyediakan berkat khusus bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kiranya setiap hal yang boleh kami kerjakan di kemudian hari, Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.